Ada berbagi. Kak, mari Pak. Mari Pak. Buat jauh mendekat, yang dekat nanti berapa? Iya. Mari Pak. Mari kita mendapatkan diri. Iya. Mari Pak. Ya, yang ini akan mari. Ya, mari Pak. Yang jauh dekat, yang dekat mari berapa? Ya, mari Pak. Ya. Yang bertugas dipersilakan menduduki kursi panas. Allah, yang direbuti orang-orang yang DPR, presiden. Iya, mari Pak. Mari kita berdoa. Dekat hati berapa? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sholat maghrib yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dalam kehidupan kita ini hadirin tetap iman. Iman lebih penting daripada makan, minum. Iman lebih penting dari pakaian, perumahan, kendaraan, bini. Iman lebih penting daripada perkara yang penting. Kalau hari ini barangkali di pemikiran pian yang penting istri misalnya, iman jauh lebih penting daripada istri. Dibandingkan kalau yang lain mungkin merasa kerja yang penting, maka iman lebih penting daripada kerja. Nah, sering disampaikan Pak ini, berapa banyak Nabi dan Rasul diutus ke dunia ini bukan perkara pekerjaan, bukan perkara yang lain, tapi perkara tetap iman. Dikenalkan manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu hadirin yang mulia ada nilainya, ada harganya. Kalau manusia ada tepuknya, ada imannya. Biar ganteng orangnya, kalau bento siapa yang mau? Ada orang ganteng, ganteng sekali orangnya, tapi nggak sehat. Ya gimana orang punya iman orang nggak sehat? Ya gendeng gitu. Siapa yang mau? Tawarkan anaknya Pak RT, orangnya mau, mungkin anaknya Pak RT ya nggak mau. Siapa yang mau orang gendeng? Jadi iman lebih penting daripada
yang penting. Bahkan alim ulama sampaikan dalam bayan itu, iman lebih penting daripada kehidupan kita itu sendiri. Ya, makanya bolehnya ngomong begitu. Kadang-kadang yang ngomong, yang mendengar itu lebih paham daripada yang ngomong. Ya, memang begitu. Maka saya niatkan omongan saya itu untuk saya sendiri. Maka bersyukur kita hadirin yang mulia atas perkara iman Allah tunjukkan kita di sini. Ini sebab iman. Kalau nggak ada imannya nggak duduk di sini. Kenapa? Karena nggak tampak masalahnya, pahalanya nggak tampak. Coba kalau hari ini iman diuangkan sebagaimana Pak Sodeng tadi, assalamualaikum ke kanan, langsung ada duitnya 27 derajat diuangkan 27 juta. Nah, 2 kali salam berapa? 54 juta. Nggak ada yang bisa menandingi, ya kan? Duduk di sini sudah sering kita sampaikan, alim ulama sampaikan, duduk dengan dituturi rahmat. Nah, satu rahmat dibanding dengan dunia besar isinya tidak sebanding. Satu rahmat. Gimana kalau bertuturan rahmat? Mudah-mudahan dia yang duduk di sini bertuturan rahmat. Yang jomblo ini dapat istri yang soleha. Yang punya utang nanti cepat lunas utangnya. Kalau utang 1 juta, 2 juta sampai 10 juta itu ringan, Pak. Yang jadi beban itu utang nisor 4 bulan ini. Ya enggak, Pak? Ini enggak 4 bulan, 3 hari bolong-bolong. Saya, Pak, yang mendengarnya kan enggak. Keluar Mas Turo, nggak keluar juga, ini musibah besar ini sebenarnya. Makanya saya menyampaikannya agak ringan, biasanya nggak begini loh, Pak. Ini beban, Pak. Hanya mudah-mudahan agama ini semakin ringan kita amalkan, mencapai keikhlasan. Sehingga dalam takut hadis itu Nabi ditanya apa itu iman, ikhlas. Apa itu iman? La ilaha illallah. Jadi kalau orang itu sudah hakikat iman itu masuk, dulu kalau Pak Haji Tamim dari Banjar itu kalau bayar di sakunya itu ada kertas, ada koreknya. Jadi kalau menyampaikan bayar bicara hakikat iman itu bagaimana? Beliau gambarkan. Kalau hari ini kita gambar ditulis misalnya api gitu, API, bacanya apa? Karena kamu mau api nanti dikasih duit. API, api. Nah nggak panas itu hanya tulisan. Digambar besar-besar, pakai spidol, leret. Gambar api bisa ya? Model gitu kan? Panas kira-kira? Nggak panas, itu gambar api. Langsung dia keluarkan korek, kertas, dinyalakan. Kecil aja, kecilkan itu. Yang dia kan ada setelannya, setelkan. Langsung terbakar. Paham aja nih kalau ya, paham. Tapi saya nggak berani. Artinya hakikat iman itu walaupun kecil, hakikatnya itu api beneran. Nah kertas terbakar. Jangankan kertas, dunia isinya bisa terbakar, Pak. La ilaha illallah. Batu licin nih, ya kan? Kebakaran. Sebab apa? Sumber. Narasumber. Sebabnya kenapa? Ada percikan api, ada LPG yang lepas, percikan api sedikit aja bisa membakar tanah bumi. Dan gimana kalau besar apinya? Ini gambaran. Nah kalau Nabi sampaikan sekecil-kecilnya iman, Allah akan balas surga. Pak, dibalas surga seluas dunia ini lipat kali 10. Gimana kalau sekepal? Kanan sekepal iman. La ilaha illallah. Tapi kita ini dikasih tebakan aja dari dulu belum paham. Tebakan, Pak. Ini padahal iman, Pak. Tebakannya apa? Duluan mana? Ayam dengan telur? Pak, saya tanya, Pak. Ini serius, Pak. Ini bayan, ini penjelasan, bukan ramah. Nah, telur sama ayam duluan mana? Duluan telur. Yang sebelah kiri itu yang dari Subang itu Ustaz. Duluan ayam. Duluan Allah. Mulai peringatan udah agak terang. Jadi ada orang guru kita
orang tua. Beliau ini salah satu dulu imam juga Masya Allah. di masjid sana kaum juga, naik khotib juga, kori juga beliau. Allah. Dia korepo. Beliau sampaikan dalam bayan itu 3 hari. Ayam, telur. Duluan mana? Ada yang jawab telur, ada yang jawab ayam. Maka beliau sampaikan salah. Itu dua-duanya salah jawaban. Yang benar dan duluan Allah Ta'ala. Masya Allah. Semuanya pada dia. Gimana yang belah kiri tadi mana? Masya Allah. Jawabannya tadi. Ye. Nah, makanya ini cuma tebakan yang mudah saja. Ayam, telur. Maka sebelum ada ayam, ada telur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada. Allah itu tetap ada, sudah ada sebelum kata-kata itu ada. Jadi Sulaiman, Pak. Ya enggak, Om? Ini la ilaha illallah. Ini kalimat, Pak. Hakikat ini kalau sudah ada dalam hati seorang mukmin, ini Masya Allah. Zikirnya itu mampu menggoyangkan, menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Musa itu ada arsy bergetar, tidak mau berhenti. Maka ditanyakan kenapa arsy bergetar. Maka ternyata di bawah itu ada yang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bergetar tiangnya. Tidak bisa berhenti itu sebelum si penzikir tadi yang zikir la ilaha illallah tadi diampuni dosanya. Maka disampaikan kepada Allah, telah aku ampuni dosanya si fulan atas zikir la ilaha illallah. Akhirnya berhenti doa. Nabi Musa juga pernah sowan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta amalan ya Allah. Kalau bahasa kita ini ulun minta amalan apa yang paling hebat? Maka Allah firmankan, ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam tanya lagi, itu sudah umum, sudah semuanya menzikirkan itu, semuanya sudah melafazkan itu, semuanya sudah mengamalkan itu. Saya minta yang lain ya Allah. Maka Allah firmankan, zikirkan la ilaha illallah. Yang lain, minta yang istimewa, yang khusus untuk saya. Kembali disampaikan, difirmankan Allah, zikirkan la ilaha illallah. Seandainya 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu ditimbang, Pak, timbangan itu biasanya kan, kalau timbangan saya 2, ada kanan ada kiri, timbangan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang, diletakkan di satu timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang yang satunya ini. Masih berat mana? La ilaha illallah. Berat kalimat la ilaha illallah. Supaya mendekati kepahaman. Dulu pernah saya jadi dalil jamaah dari India. Ada ulama di situ Pampang itu, mutakalim jauh lah. Ada orang Madura jualan buah. Mutakalimnya dia sampaikan seperti itu. Sampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada, kalau ditimbang Pak, lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditimbang masih berat la ilaha. Marah dia orang Madura itu. Ngomong bahasa Madura, mana bisa? Intinya gitu yang saya pahami. Mana bisa? Maka disampaikan bisa. Ini hakikat kalimat la ilaha illallah tetap lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Marah-marah orangnya. Maka supaya mendekati kepahaman tadi, beliau sampaikan, Pak, gini aja. Dia kan jualan buah, jualan mangga, jeruk. Maka Pak, mangga sekilo ditimbang. Nah, makanya ditimbang di situ. Sama uang 100 berapa nak? Nah, harganya mangga tadi 25.000, ditaruh di cacing, bukan ditaruh batu yang sekilo, enggak, dikasih uang 100.000. Berat apa? Jomplang berat mangga. Nih buktinya katanya orang Madura nggak paham. Maka beliau sampaikan bukan duit sama mangga, bukan, tapi nilai hakikatnya, nilai rohaninya, maksudnya begitu.
Paham Pak? Contoh lagi gini mudahnya. Adalah misalkan truk itu kadang-kadang kalau dia nih orang sawitan, truk tahu truk itu muat sawit biasanya masuk itu timbangannya waktu di situ. Itu misalnya bosnya nulis cek Pak, nulis cek. Cek itu ya kertas di tanda tangani ditulis 1 miliar gitu. Kalau ditimbang dengan satu truk isi sawit dengan ditimbangnya cek 1 miliar berat mana? Jiwa berat sawit sebenarnya. Tapi 1 miliar ini jangankan satu truk, ya know? Seladang sawitnya orang Sebamban sana dibeli 1 miliar cukup. Berapa lama? La ilaha illallah. Maka dulu ini Bayan dulu. Dulu siapa nih Bayan nih? Ahmad. Beliau menceritakan ada seorang pemuda gimana ceritanya? Pemuda itu ada sayembara, ya kan? Sayembara. Ditawari apapun yang kalian pegang akan menjadi milik kalian. Raja pengumuman kayak apa? Ada yang megang guci, megang tiang, megang macam-macam benda-benda yang ada di istana itu. Yang kalian pegang akan menjadi kalian, akan jadi milik kalian. Maka seorang pemuda ini tadi itu diam-diam aja, bingung kayaknya, nggak megang apa-apa. Kamu nggak megang apa-apa? Enggak, saya ingin memastikan perintah saja. Apakah yang saya pegang menjadi milikku? Iya katanya. Maka dia mendekati raja, langsung peluk raja. Maksudnya gimana? Ya kalau yang megang guci jadi miliknya, guci emas kan punya guci. Si pemuda tadi langsung meluk si raja tadi. Kalau meluk raja, maka semua akan menjadi milik Tuhan. Ini pintar ternyata. Maknanya apa? Ini tamsil, maksudnya kenapa? Raja tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan raja-raja siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan raja-raja. Jadi kalau si pemuda tadi memiliki raja, artinya memiliki seluruh kerajaan. La ilaha illallah. Maka sering disampaikan Bayan itu kalau mendapatkan Allah, mendapatkan segala-galanya. Kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. La ilaha illallah. Memang seperti itu keadaannya. Wah ini kan mencari alasan. Padahal perintah itu ada yang sesuai dengan keadaan dengan nafsu kita, kadang-kadang nggak sama. Tampil yang berikutnya itu kan pemuda tadi diperintah mahkota raja ditaruh di tengah-tengah ruangan situ. Kemudian siapa diperintah, siapa yang berani pukul hancurkan itu mahkota raja? Maka semuanya nggak ada yang berani. Perdana menteri semuanya nggak ada yang berani. Tapi si pemuda tadi yang peluk raja tadi ambil godem yang biasa untuk letakkan batu itu, langsung hammer itu yang besar langsung datang ke mahkota itu, langsung dipukul, hancurlah itu mahkota. Maka ya ditertawa, dimarahi orang banyak. Kamu gimana nih? Ini kan mahkota raja. Kok kamu datang-datang langsung dipukul, langsung hancur gimana? Ini kan mahal. Aku nggak mandang mahalnya mahkota, tapi aku memandang perintahnya raja. La ilaha illallah. Untuk saya Pak, ini kan keluarga, ini kan bisnis, ini kan begini, banyak kan. Tapi perintahnya waktu itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Allah perintahkan tinggalkan. Kita kan gimana kalau tinggalkan sama garu-garu itu? Tinggalkan gimana anakku? Entorku bagaimana? Ladangku siapa yang jaga? Siapa yang kirim barang? Emakku masih sakit, belum selesai makan, macam-macam alasan diutarakan. Padahal perintahnya saat itu tinggalkan. Bayangnya Pak Amin kemarin, Masya Allah, Nabi Musa disuruh tinggalkan siapa istrinya di tengah padang pasir. Tapi ya alasan juga kan waktu itu. Nah ini bagaimana istriku? Ternyata bagaimana disuruh, diberi pelajaran, suruh pukul batu 3 kali kan? Setelah 3 kali pukulan, maka di dalamnya ada ulat yang sedang makan daun hijau. Siapa yang kasih makan daun di dalam batu? La ilaha illallah.
yang memberi makan Allah. Kita ini seolah-olah yang memberi makan istri itu aku, kalau tidak kerja makan apa istriku. Maka ini penting kita pahamkan, kerja penting, tapi kepahaman yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan kalau sedang sakit minum obat yang bisa menyembuhkan. Jangan, yang menyembuhkan siapa? Allah. Kita kerja tawakal kepada Allah. Yang mendatangkan orang itu datang ke toko kita, membeli barang dagangan kita ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau iman itu sering diulang-ulang, mantap dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kalau kita meninggal dunia, iman kita ini keluarnya sempurna. La ilaha illallah. Ini kalau nggak diulang-ulang, masya Allah, ada kesirikan dalam hati kita ini. Memang begitu, makanya metode dakwah ini pas benar-benar. Iya, tidak ada usaha yang besar kecuali usaha dakwah. Mengajak manusia taat kepada Allah, mengenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Dibicarakan, Pak. Supaya makrifat mengenal Allah, maka pintu makrifat adalah pikir. Supaya mengenal Allah itu pertama pikir, pintunya. Pikir bagaimana memikirkan kebesaran Allah, hebatnya Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah. Maka dibicarakan siapa yang menciptakan langit, Allah, bumi, Allah, semua yang ada yang tampak ini siapa yang menciptakan? Allah. La ilaha illallah. Maksudnya begitu. Supaya keluar dalam hati kita ini kebesaran makhluk dan masuk hebatnya Allah, kuasanya Allah. La ilaha illallah. Coba Pak, orang bikin rumah di dalam rumah ini nggak bisa, ya Pak. Orang mau bangun besar di sini, masjid yang kayak Istiqlal misalnya, di dalam sini bisa nggak? Pastinya akan dihancur dulu, atapnya dihancur dulu, skala tanah diukur, akan dibikin seperti Istiqlal. Nggak bisa bikin dalam rumah ini, masjid bangunan ini. Nah kita bayangkan Pak, perut ini segini Pak, perut ibu kita ini, gitu. Allah kuasa menciptakan makhluk dalam perut ibu kita, ya kamu itu, ya pian itu, di dalam menciptakan manusia di dalam perut. La ilaha illallah. Jadi kuasanya Allah Masya Allah. Jadi kalau kita pikirkan hebatnya Allah, kuasanya Allah, kita akan hilang, nggak ada kemampuan kita ini, nggak ada apa-apanya. Kita ini nggak kuasa, makhluk tidak kuasa, yang kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Jadi dibicarakan terus. Mau kemana kita ini, kata Pak Haji, bayar hakikat beliau. Paling ke sana, ke situ mati. Ya kan? Itu pian yang bayar. Kita kan masih muda, jadi masuk urusan ini, urusan itu. Tapi harus membenarkan, iman itu membenarkan, menolak yang tampak, membenarkan yang tidak tampak. Mati pasti Pak, siapapun orangnya. Walaupun sembunyi di dalam batu, kalau mati, mati Pak. Kalau datang perintah malaikat maut mencabut nyawa kita, nggak bisa maju sedikit, mundur sedikit, nggak bisa. Pas sudah di situ. Ada seorang raja yang sombong, toh? Sombong, dengan pasukannya berjalan dengan kesombongannya. Datang malaikat, nggak mau dia berturun. Disapa nggak mau, orang sombong gimana? Tapi kemudian di sini, tahukah pekerjaan ini? Aku di malaikat mau, takutan orangnya. Mau apa? Mau nampik nyawamu itu. Akhirnya takut orangnya. Jangan sekarang. Sebentar nanti saya mau tobat. Nggak bisa. Saya sudah diperintahkan nyabut nyawamu. Akhirnya dicabutlah nyawanya. Dari kuda langsung terjunkan. Mati. Kasihan orang sombong mati kalau tidak beriman. Maka iman ini mesti kita upayakan kembali dengan syarat kita belajar menyempurnakan amal yang sudah disampaikan pada alim ulama kita, amal makomi poli. Maka menyampaikan yang 4 bulan, tasbihnya 4 bulan. Maka ini 9, 10, 11 ada tasbih, ada berangkat ke Tombi.
satu jamaah. Kemarin sudah ada 7 paspor yang kumpul, di antara nama-nama itu silahkan berdiri, nanti tasbih di belakang. Silakan Pak. Ya, kita utamakan alim ulama yang keluar 1 tahun, silakan, yang lebih jauh di belakang, yang 7 bulan, yang 7 tadi, sampai ini. Kemudian yang 40 hari, silakan. Ini yang 3 hari Pak, kita nggak sampaikan di Makkah, tapi yang siapkan 3 hari. Masya Allah. Yang 4 bulan Pak, latihan iman Pak, Masya Allah. Belajar menyampaikan iman, belajar iman Pak, Masya Allah. 4 bulan. Ya. Oke, semua yang hadir niat insya Allah ya. Niat berdoa jalan Allah sejauh-jauhnya. 3 hari kapan? Nah, 3 hari kapan nanti dibicarakan di belakang insya Allah ya. Supaya menyampaikan dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak, yang mau berangkat ke besok. Lagi nah, kamu. Salam dari tanggal 6. Tanggal 6.